Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknum la yamassuhu illal mutahharun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, ya, Zat yang telah menciptakan alam semesta dan seisinya, Zat yang memelihara dan memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya, Zat yang Maha Agung, Maha Suci, dan dengan Maha Kasih sayangnya sungguh Dia telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai karunia nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian, ya. Sholawat salam mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Pada pagi hari ini kita memang patut dan wajib bersyukur pada Allah, ya, karena kita dapat melaksanakan satu ibadah yang luar biasa, yaitu sholat subuh tepat waktu berjamaah di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Ya. Tempat yang tidak sembarang orang dapat hadir di waktu subuh untuk sholat subuh berjamaah, ya. Walaupun mungkin ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tapi belum pasti dia bisa sampai di masjid untuk sholat jamaah. Ya, maka ketika kita kok bisa sholat jamaah subuh tepat waktu di masjid, ini merupakan anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur karena di dalam ibadah kita itu kan luar biasa, ya. Sholat itu adalah diharapkan kita sedang memenuhi undangan Allah, ya, memenuhi panggilan Allah, ya. Dan Allah yang Maha Suci, yang memiliki asma-asma yang bagus, itu ada tata caranya kalau untuk mendekat, untuk beribadah, ya. Salah satunya adalah kita harus menjadi orang yang beriman dahulu ketika ingin mendekat kepada Allah untuk beribadah itu. Nah, ya, maka ketika seseorang oleh Allah ditakdirkan menjadi orang Islam, apalagi kemudian juga menjadi orang yang beriman, nah, itu artinya dia disucikan oleh Allah. Hatinya itu disucikan oleh Allah. Hatinya itu diketuk oleh Allah sehingga orang itu mendekat pada Allah, bertaubat. Nah, taubat itu artinya mendekat, kembali
kepada posisi awal. Ya, manusia itu diciptakan suci waktu lahir, tapi ketika kemudian berjalannya waktu karena keingintahuan, karena keisengan, nah, maka kita kadang-kala melakukan kesalahan-kesalahan, nah, ya, kesalahan sengaja atau tidak. Ya, yang tidak itu karena kita ingin tahu, wah, kemudian kita coba, ternyata yang kita coba adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu artinya kita kan jadi berdosa. Nah, kalau Allah itu memberi taufik hidayah pada orang itu kemudian kembali kepada Allah, merasa bersalah pada Allah, ya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Ya, apalagi kemudian Allah memberi tambahan petunjuk sehingga orang itu kemudian mendekat kepada Allah. Nah, ya, karena Allah itu maha suci. Nah, maka orang itu ketika beriman itu menjadi suci. Ya. Masih ditambah lagi ketika dia ingin beribadah khusus seperti sholat, itu kita harus bersuci. Nah, ya. Karena nanti di dalam sholat kita sedang mendekat kepada Allah. Kemudian yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah antara lain, nah, seperti Al-Fatihah dan suratan. Nah, dan yang namanya ayatnya Allah, Quran itu luar biasa. Di dalam surat Waqiah itu difirmankan, bagaimana saya baca di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laqur'anun karim, ya, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Sungguh dia Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Nah, ya. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Nah, di sini ditafsirkan kitab yang terpelihara itu sebetulnya adalah di Lauhil Mahfuz. Jadi kitab Al-Quran itu hakikatnya di sana. Ya, nah, kalau yang kita lihat itu namanya mushaf. Ya, mushaf. Tetapi hakikatnya Al-Quran itu di sana. Di satu tempat yang terjaga. Nah, jadi subhanallah, sampai detik ini Al-Quran itu kitab suci yang masih suci. Ya, karena ada kitab suci yang sudah tidak suci, artinya apa? Sudah dirubah-rubah. Ya, nanti kamu cari sendiri kitab itu apa ya, nanti kamu cari sendiri. Tapi Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Ya. Tidak ada orang yang dapat merubahnya, memalsunya, apalagi satu surat, satu ayat, ya. Satu huruf saja ada orang yang mencoba mengganti itu apa? Konangan kalau orang bahasa Jawa, ya. Maka luar biasa Allah menjaganya. Antara lain dengan apa? Antara lain masih banyak umat Islam dan mungkin termasuk kamu sudah salah. Ada yang hafal Al-Quran, ada yang hafal satu surat, ada yang hafal 10 surat, ada yang hafal 1 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal berapa? Semuanya 30. Siapa itu yang memelihara atau yang bisa membantu? Itu Allah. Ya. Dan dalam ayat yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya
menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya, ini ada yang menafsirkan tidak boleh memegang kecuali orang yang sudah wudhu, ya boleh saja. Nah, tapi ada penafsiran Al-Quran itu tidak dapat disentuh. Artinya apa? Orang itu tidak akan mungkin bisa menyentuh dengan hatinya, ya, karena Al-Quran itu nanti akan bermanfaat ketika Al-Quran itu sampai di hati. Ya, kalau Al-Quran itu hanya sampai di mulut, nah, itu tidak akan berdampak luar biasa. Tapi ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang yang tadi itu beriman, bertauhid, ikhlas, ya, kemudian dia juga sudah dengan tata cara yang benar kalau dapat wudhu dahulu. Ya, itu kalau Allah berkehendak nanti dia akan khusyuk. Nah, itulah kenikmatan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mempelajari bagaimana dan sudah kita pelajari tentang wudhu itu, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk dapat beribadah dengan baik, membaca Al-Quran sampai bisa khusyuk, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, nasrun minallah wa qarib. Astaghfirullahaladzim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.